Selamat pagi, selamat beribadah kembali di tempat ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Allah kita yang hidup. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan dengan pujian pengagungan kepada Allah kita. Glory Yesus. Bapa, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Kami menaikkan pujian syukur kami Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kasih kemurahan-Mu menyertai Tuhan. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan naikkan pujian kita, syukur kita buat kasih Tuhan yang begitu besar telah menyelamatkan hidup kita. Haleluya Yesus. Aku bersyukur. Buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus Tuhan dan Rajaku.
kami kepadamu ya Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk karyamu yang ajaib bagi kami menyelamatkan hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau yang layak menerima pujian hormat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kita pujian ini. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau menciptakan segalanya. Oleh karena kehendakmu, semuanya itu ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan Allah kami. Kepadamu kami menyembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Untuk segala kemurahan-Mu yang kami terima, boleh kami nikmati Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan idola Ibu. Doa pembukaan mempersilakan Ibu Gembala. Di tengah-tengah situasi hujan dan gerimis, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak membatasi semua. Amin. Kau hadir untuk mengurapi kami, Kau hadir untuk memberkati roh kami, Kau hadir untuk memberkati ibadah kami. Amin. Dari awal, pertengahan sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang dasarnya hadir di tengah kami dalam situasi apapun juga. Urapilah semua yang melayani Tuhan, baik hamba-Mu yang melayani liturgi, singer, musik, bahkan hamba-Mu yang memaparkan firman Allah. Urapan turun deras mengalir di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami yang menerima dapat mendengar, menerima yang baik, tersimpan dalam hidup kami, menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini.
Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan beserta dengan kami. Kami akan buka ibadah kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Hanya dekat Allah saja aku beri. Karena keselamatan datang dari Dia. Dia membantu kita yang memperkaya kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku.
Dari Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak pagi ini Tuhan, kami mau menerima berkat firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami saat ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Bapa, menuntun jalan-jalan hidup kami, sehingga kami dapat hidup di dalam terang Tuhan. Hidup kami tidak menyimpang dari kebenaran Tuhan. Mari Tuhan, berkat-Mu Tuhan turun kepada kami. Firman-Mu memberkati kami kali ini. Kami akan persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat pujian sejauh timur dan barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku.
sorga, terima kasih juga untuk pimpinan penjagaan Tuhan bagi kami. Kami tahu kehadiran Tuhan itu sangat penting dalam ibadah ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, dan terima kasih karena Tuhan dengar setiap pujian penyembahan dari hati kami yang terdalam. Karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak puji Tuhan. Dan pagi ini kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau bentuk dengan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami semua yang siap mendengarkan isi hari Tuhan bersama-sama berkata, amin. Baik, saya izin buka masker ya. Shalom semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Terima kasih karena lama tidak berjumpa dengan Bapak Ibu. Mungkin tolong kecilkan kiri saya saja. Ini terlalu besar soalnya. Terima kasih Ibu Gembala dan juga semua yang melayani di sini. Saya diingatkan di Google waktu tadi ke sini kalau saya pernah ke sini 4 tahun yang lalu. Dan puji Tuhan karena mesti kelihatan orang-orang yang setia dan beberapa yang mungkin kita tidak pernah berjumpa. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Dan nama saya Jeff Lesetona. Saya dan istri saya sedang berlibur lah, dan sedang kontrol sekolah di Willy Sumanti Music School Regency. Hari Rabu, hari Kamis kami akan kembali ke Kuching, Malaysia, karena kami tinggal di Kuching, Malaysia dan melayani di sana. Aktivitas kami hari-hari ini adalah saya masih kuliah, belum selesai, Bapak Ibu tidak tahu kapan selesai. Yang penting adalah saya timba ilmu sebanyak-banyaknya supaya jemaat yang dilayani itu jangan mudah tertipu. Bapak Ibu, saya masih kuliah di STRIL Batam, biasanya secara online, dan kalau penelitian baru biasanya kita mempertanggungjawabkan disertasi kembali, penelitian seminar biasanya kembali ke Batam. Kalau Tuhan kehendaki tahun depan PhD dokter saya selesai, dan hari ini masih mengajar di sekolah teologi. Apalagi hari kesibukan di Malaysia, hari-hari ini di Malaysia keadaan politik ya begitulah. Ya begitulah, dalam pergumulan juga, dan mempengaruhi keadaan ekonomi. Saya tidak begitu tahu di Indonesia, tetapi di Malaysia keadaan ekonomi itu saat ini sedang mengalami goncangan juga. Saya rasa mungkin di seluruh dunia ya kondisi ini. Kami terasa dengan harga barang yang sangat naik, dan itu berpengaruh juga dengan jemaat ataupun siapapun yang tinggal di Malaysia. Apalagi kalau mereka bekerja di sana. Kami juga ya, artinya saya punya sekolah musik di Malaysia, jadi dengan begitu keadaan ekonomi itu terasa ketika murid-murid turun, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau yang tahu bisnis pasti mengerti maksud saya ya. Dan karena itu setelah pandemi ini puji Tuhan mulai bertahap kembali lagi ke normal. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Saya bersama dengan istri saya, beberapa kawan itu minta kami hadir, tapi kan istri saya orang Malaysia jadi tidak boleh lama-lama di negara ini, nanti kita akan deportasi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin berbagi firman Tuhan yang saya renungkan beberapa waktu ini, dan saya sungguh berkati dengan bagian firman Tuhan yang akan saya ajak Bapak Ibu renungkan dari Kejadian pasal 41 ini. Kejadian 41 ini berbicara tentang sebuah kisah sangat penting, dan kisah ini adalah kisah yang bukan main-main Bapak Ibu. Beberapa orang
membedah firman ini dari sisi bagaimana perjuangan dia melawan dosa, melawan tawaran dosa. Tapi saya melihat sisi yang lain dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya merasa bahwa kondisi keadaan pada waktu itu mungkin tidak jauh berbeda dengan kondisi keadaan, maksud saya adalah secara moralnya itu tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Tetapi dalam kondisi itu juga pemuda ini dia memang benar-benar hidup sungguh-sungguh melekat pada Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa dia sungguh berkenan di hati Tuhan. Tokoh Alkitab yang satu ini bernama Yusuf. Kalau sudah berbicara tentang Yusuf, kita langsung Potifar, istri Potifar. Dan saya tidak mau menyinggung tentang itu. Saya mau berbicara dan mengajak kita untuk merenungkan bagian yang sangat penting, bagaimana dia mencapai kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Beberapa ayat akan saya kutip di dalam bagian ini, dan saya mau Bapak Ibu semua untuk melihat bagaimana perkenanan Tuhan yang sangat penting dalam kehidupan seorang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang berkenan itu bukan hanya bicara tentang jemaat saja, tapi juga pelayan. Karena kalau kita melayani Tuhan, kita lakukan segala sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau Tuhan bilang, enyahlah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu, maka sia-sia semuanya, betul? Apa yang kita lakukan menjadi sia-sia. Main musik di sini, bernyanyi, bahkan berkhotbah, dan Tuhan berkata satu kata, aku tidak mengenal engkau. Terus yang selama ini melayani itu bagaimana? Saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Yusuf ini, dia hidupnya berkenan kepada Allah. Mungkin kalau Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu ingat, Yusuf ini adalah salah satu anak dari Yakub. Walaupun Yakub itu kemudian jadi Israel yang dipilih oleh Allah, tapi jangan lupa kalau Yakub ini punya anak-anak dan punya bini-bini, punya istri-istri. Itu berarti pengaruh terhadap keluarga ini macam-macam. Ini bukan hanya bicara tentang positif saja. Yusuf berada dalam keluarga yang orang tidak semua abang-abangnya atau kakak-kakaknya mendukung dia, Bapak Ibu. Tidak semua anak-anak dari Yakub ini adalah baik. Memang secara jujur kalau kita punya anak 5 orang, Bapak Ibu yang punya anak bahkan punya cucu, ada anak-anak yang sama dari 5 orang itu? Tidak. Ibu Yani punya anak kembar juga belum tentu sama. Satu punya sifat pendiam, satu punya sifat excited, bersemangat. Dan itu biasa. Dan karena berhadapan dengan kondisi itu, maka kita bayangkan Bapak Ibu, kalau Yusuf ini, dia bukan, pagi-pagi bangun pagi mari kita saat teduh bersama. Dia bukan dididik seperti itu, belum tentu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di balik dari kisah ini, kisah yang akan saya ajak kita renungkan ini, dia punya abang-abang itu bukan orang-orang yang baik. Bahkan kalau kita mau berkata, mereka termasuk golongan teroris. Kenapa? Sampai hati kamu buang kamu punya adik hanya karena iri hati. Betul tidak? Berarti ini otak-otaknya, hati-hatinya jahat. Maka pastilah, walaupun mereka dididik dengan baik, tapi tidak semua didikan itu akan berhasil kepada setiap anak. Itu bergantung kepada respon anak masing-masing, betul? Jadi Bapak Ibu, kalau ada anak yang kemudian dia tidak berhasil seperti saudara-saudara yang lain, ya jangan bandingkan. Karena respon setiap orang itu pasti berbeda. Hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, satu orang dapat 50, satu orang dapat 100, belum tentu sama. Karena respon kita itu menentukan seberapa dalam kita paham terhadap sesuatu yang kita dengarkan. Itulah rahasia. Kenapa tidak semua orang Kristen itu memiliki iman yang kuat? Kenapa satu orang dapat sangat kuat, sangat seperti tadi malam saya terima kesaksian dari
seorang jemaat, seorang guru piano. Dia bersaksi tentang bagaimana Tuhan tetap setia, Bapak Ibu, tetap luar biasa menyertai dia. Suaminya itu adalah raja tukang pukul, bukan tukang pukul preman, tukang pukul bini. Kalau dia di dalam dapur, kemudian panggil, dalam tiga kali panggil belum datang, maka waktu dia datang, pak. Betul, ini di Tangerang. Suatu waktu Miss Yani boleh bawa ibu itu dan bersaksi bagaimana pembelaan. Saya merasa bahwa kesaksian beliau ini sangat penting, karena kesetiaan pasti ada buahnya. Belasan tahun dia disiksa, didera seperti itu. Bahkan yang paling mengerikan adalah dia bukan hanya ditumbuk, tahu tumbuk ya, bukan hanya ditinju oleh lakinya, tapi dipukul oleh dua anak lelakinya. Jadi anak laki-lakinya dia ini, kalau mama gimana, pak, mama yang pak. Karena dia lihat dari bapaknya, figur bapak menjadi contoh untuk kelakuan anak yang sangat jahat. Dan saya merasa bukan jahat, kalau minta izin saya pakai kata bejat ini. Sampai hati kau pukul mak kamu. Kalau jangan pukul, dia tambah pukul lagi. Jadi akhirnya ibu ini dia hanya diam, Bapak Ibu. Singkat cerita, 1, 2, 3 tahun bertahun-tahun, Anda tahu ibu ini, mungkin Anda merasa mungkin karena ibu ini jahat ke apa. Ibu ini adalah anak dari seorang pendeta yang Bapak Ibu ingat beberapa puluh tahun yang lalu di Sidoarjo, Jawa Timur itu ada gereja yang terbakar. Gereja-gereja kan dibakar kan, masih ingat ya? Tahun 90-an dibakar, dan ada seorang pendeta yang didapati sambil berlutut terbakar. Itu anak perempuan dia. Itu anak perempuan dia, guru piano kami di Willis Mantega Gengsi. Harus bersaksi ibu itu di sini, ya ibu gembala. Satu waktu dia harus bersaksi bagaimana Tuhan sertai dia. Jadi dia bersaksi, dia main piano, Miss Jen bernyanyi. Oh keren kan? Ya dia bernyanyi. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Dipukul anak dua. Sekarang ini anak duanya melayani Tuhan, bahkan buat arranger music. Minggu depan anaknya kawin, dan mereka bisa bersaksi bagaimana kesetiaan maknya membuat mereka berubah, dipulihkan dan bertobat. Lakinya bagaimana keadaannya? Lakinya mengalami pembuluh darah pecah dan ya, Anda tahu. Wow, terus saya tanya, berapa lama tante? Belasan tahun saya alami itu. Tapi setia, ini bukan mudah. Sekarang kamu bilang saya kau pukul saya. Hak asasi manusia dan wanita dan hak perempuan itu namanya siap. Bukan hanya Facebook, TikTok pun siap. Hadapi ini laki-laki jahat ini. Betul tidak Bapak Ibu? Semua status dibuat gelap gulita, hanya air mata saja yang mungkin. Betul tidak? Status WhatsApp cerita tentang lakinya. Semua orang tahu satu dunia. Bukan hanya kasus Sambo saja. Walaupun kami di Malaysia tahu. Oh Tuhan, ampuni dia. Saudara-saudara yang terkasih, kesetiaan membuat yang satu tokoh-tokoh yang satu ini juga memiliki, bahkan memperoleh keberhasilan dan menikmati keberhasilan itu. Yusuf pun seseorang yang patut diteladani. Tokoh iman ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita hidup berkenan di tengah-tengah dunia yang tidak berkenan lagi di hati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat sahabat Indonesia di tempat ini, mari kita renungkan bagian yang pertama atau rahasia pertama, bagaimana kita hidup berkenan di tengah-tengah dunia yang kacau, bahkan moralnya merosot hari-hari ini. Rahasia pertama, slide dibuka. Rahasia pertama adalah Kejadian 41 ayat 38. Silakan buka ayat 38, Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat yang ke-38. Slide ini boleh, next slide. Boleh Kak? Thank you. Jelas kan? Bisa dibaca ya? Oke, kalau begitu dengan
permohonan maaf, saya minta maaf. Tolong diganti saja warnanya kali ya. Thank you. Kejadian 41 ayat 38, saya membaca, Bapak Ibu menyimak di Alkitab masing-masing. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Sampai di situ dulu Bapak Ibu. Ini adalah potongan cerita tentang bagaimana Yusuf itu kemudian diperhadapkan dengan Firaun. Background cerita ini adalah Yusuf ini kan di penjara. Dia dibilang itu mau berbuat jahat kepada bosnya. Ini seperti kasus yang salah, yang itu, yang pc itu ya. Jadi dibuat skenario-nya begitu, dan akhirnya singkat cerita Yusuf ini ada di dalam penjara. Begitu luar biasanya kebaikan dia dan kasih sayang Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan saya tangkap pesan itu. Berarti keberhasilan kita ditentukan dengan penyertaan Tuhan. Anak-anak muda, kalian masih sekolah, kalau kalian mau berhasil, bukan papa mama punya duit, tapi penyertaan Tuhan itu akan membuat berhasil. Dan kemudian dia jumpa dengan juru minum dan juru minum raja dan juru makan raja, juru yang pengen makanan. Jadi Bapak Ibu tahu kan, juru minum dan juru raja itu kerjanya apa kan? Dia harus makan dulu makanan raja yang sudah dibuat oleh chef, master chef. Kemudian sebelum raja makan, dia harus makan dulu. Jadi kalau dia makan dan kemudian dia meninggal dunia, berarti makanannya sudah ditaruh racun. Tanggung jawab ini penting. Dan maksud saya, ini bukan orang main-main. Ini mungkin seperti pas pampres zaman itu. Jadi ini posisinya amat penting. Tapi mereka dua di penjara Bapak Ibu. Cara Tuhan untuk kita mempertemukan kita dengan malaikat-malaikat Tuhan itu luar biasa. Bagaimana sampai Yusuf itu harus bertemu dengan juru makan dan juru minum, atau bagaimana Yusuf ini bertemu dengan orang pentingnya presiden. Ini bukan main-main. Tapi kemudian singkat cerita lah, saya singkat saja ya. Kemudian Yusuf ini mengartikan mimpi dari juru minum dan mimpi dari juru roti. Jadi juru makan ini punya mimpi sendiri, juru minum ini punya mimpi sendiri. Dan setelah itu mimpi itu jadi kenyataan. Jadi apa yang diterjemahkan mimpi itu oleh Yusuf kemudian jadi kenyataan. Setelah jadi kenyataan, sebelum itu Yusuf bilang begini, kalau kamu sudah bebas ya jangan lupalah, ya. Oke. Anda bilang, Anda ingat, Anda kira itu oke? Tidak. Saudara, kalau kita tolong orang, kalau Anda berasa bahwa Anda mengharapkan kembali dia, maka Anda adalah orang yang salah. Jangan pernah atur supaya seseorang kalau kita bantu dan dia satu waktu akan bantu balik. Yang ada juga kita kecewa Bapak Ibu. Dan saya mau tanya dulu, ada dari 10 orang yang kita pernah bantu, ada 10 datang bilang dan membantu kita balik? Belum tentu. Satu itu saja dulu puji Tuhan, ya kan? Yusuf pun mengalami yang sama. Bahkan bukan main-main Bapak Ibu. 2 tahun juru minum itu kembali ke posisinya sebagai juru minum. Yusuf dilupakan. 2 tahun setelah itu. Coba baca 41 ayat 1. 2 tahun setelah itu, dia seperti dilupakan. 2 tahun setelah itu, kemudian ini orang nomor satunya Mesir mimpi. Dia panggil ahli-ahli mimpi semua, penerjemah, dan satu orang pun tidak mampu menerjemahkan apa arti mimpi. Anda tahu, saya yakin dan percaya Tuhan tidak memberi hikmat itu kepada mereka, kepada seseorang yang disertai Tuhan. Inilah rahasianya. Ketika hikmat kita perlukan, maka Tuhan akan melengkapi kita kalau kita disertai Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak kita bersama untuk lihat bagaimana rahasianya supaya kita disertai Tuhan dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan inilah yang luar biasanya adalah
Kemudian semua orang sudah give up, semua orang sudah angkat tangan. Juru minum, aduh saya lupa raja. Yang mulia, dulu 2 tahun yang lalu, waktu saya di penjara, ada satu orang Ibrani, anak muda yang terjemahkan mimpi saya dan jadi kenyataan. Boleh tidak panggil dia? Bapak Ibu, ini kalau Anda baca saja, itu seperti baca Alkitab saja, seperti oh begitu. Tidak, ini prosesnya bukan begitu. Apalagi ini Ibrani, terus ini orang Yahudi, orang Israel, ini Mesir. Ini kan status kastanya kan berbeda. Mak paham ya? Ini kalau kastanya, ada orang Batak di sini ya, Bapak Ibu. Banyak ya. Anda Bapak Ibu orang Batak ya. Kalau kamu mau suruh tulang tolong ambilkan itu, sopan kan? Ini baru posisi, ini status semuanya, ini kasta, bukan main-main. Jadi untuk melayakkan seseorang yang namanya Yusuf, yang narapidana bertemu dengan presiden atau pemimpin terbesar Mesir waktu itu, apakah itu hanya semudah membalikkan tangan? Tidak. Pasti penjagaannya ketat. Karena ini narapidana mau jumpa sama raja, bisa-bisa dia bunuh rajanya. Tapi lihat bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dan membawa dia sampai muka dengan orang nomor 1 di dunia waktu itu. Saya mau lihat, saya mulai membayangkan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf dengan luar biasa. Dan itu karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Tentang rahasianya, tidak mungkin dia disertai Tuhan kalau dia tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan. Kita ini lain, maunya diberkati, tapi tidak punya hubungan dengan yang punya berkat itu. Maunya menikmati jawaban doa, tapi tidak pernah mau bayar harga. Bangun pagi saja tidak mau mulai dengan doa. Bangun pagi yang dicari adalah handphone, WhatsApp. Siapa yang masuk? Yang anak muda lain lagi Bapak Ibu. Dia kalau posting sesuatu gambar, bangun pagi dia lihat berapa banyak yang like. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tidak tahukah? Tanya coba pulang. Dan itu yang terjadi. Kondisi waktu itu, dia mulai mendengarkan, menyimak betul-betul apa yang dimimpikan oleh Firaun. Dan akhirnya hikmat Tuhan pun mengalir atas Yusuf. Semua terjemahan disampaikan Yusuf dengan begitu luar biasa, penuh percaya diri. Biasanya kalau kita andalkan Tuhan, seperti dibaliknya, sebelumnya kita sudah takut, ragu luar biasa ya Bapak Ibu. Tapi waktu berhadapan itu, tiba-tiba saja ada semua keluar itu. Betul kan? Bapak Ibu, Ibu Gembala yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, apa yang mau dibilang ya? Tapi kemudian tiba-tiba saja hikmat Tuhan itu mengalir. Dan memang terjadi begitu. Kalau seringkali ketakutan kita itu tidak terjadi. Justru keraguan, kekhawatiran kita itu 90% itu tidak terjadi. Tapi kita ini manusia suka overthinking. Betul tidak? Kita tuh terlalu berpikir lebih daripada kekuatan kita. Jadi mulailah bertobat supaya panjang umur. Jangan pikir terlalu berat. Bapak Ibu itu manusia, otaknya hanya segenggam saja. Kenapa pikir satu dunia? Hanya begini saja mau pikir semua anak cucu jadi apa? Sudah, itu urusannya Tuhan kalau kita doakan. Rahasia pertama hidup berkenan kepada Tuhan adalah hidup dipenuhi Roh Allah. Baca sama-sama saya. 1, 2, 3. Hidup dipenuhi Roh Allah. Dia bilang begini, bahkan Bapak Ibu Saudara, Firaun yang berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang ini orang tidak kenal Allah, dia tidak kenal Tuhan, tapi dia betul-betul mengakui dari sosok seorang Yusuf yang mampu menerjemahkan semua ahli-ahli mimpi di dalam kerajaan. Tidak ada satupun yang mampu. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan mau angkat seseorang,
maka Tuhan akan memperlengkapi dia dengan luar biasa. Kalau Tuhan mau jadikan Bapak Ibu berkat, maka ada prosesnya. Jangan mau menikmati hasil tanpa proses. Proses tidak apa-apa, tapi yang penting adalah bagaimana kita dapat berkenan. Kita harus hidup dipenuhi Roh Allah. Siapa yang dapat melayani Tuhan tanpa Roh Allah? Siapa yang dapat bekerja tanpa Roh Allah? Tolong kasih tahu saya. Adakah anak Tuhan yang dapat bekerja dengan hebat luar biasa tanpa Roh Allah? Penyertaan Tuhanlah yang membuat kamu naik. Penyertaan Tuhanlah yang membuat kamu jadi kepala. Hari ini bapak-bapak dalam rumah tangga, bapak ibu, bapak-bapak terutama yang bapak-bapak ya, dan juga ibu-ibu yang single mother, kalian, kita semua adalah pemimpin yang memerlukan Roh Allah memenuhi. Kalau tidak, ini dunia sekarang ini sudah semakin jahat. Dunia jahat. Kalau kita juga jahat, maka kita akan melegasi atau mewarisi sebuah keturunan yang jahat semua. Dan Bapak Ibu sudah tahu semua, sudah menyadari bahwa iblis tidak pakai orang lain, tapi iblis akan menghancurkan keluarga untuk menghancurkan gereja. Karena musuhnya kan gereja. Musuh iblis itu hanya satu, yaitu orang percaya. Betul tidak? Dan orang percaya kalau hancurkan gereja itu susah. Jadi hancurkan saja jemaat-jemaatnya, kan mudah. Jadi lebih kecil-kecil kan. Jadi Bapak Ibu sangat sungguh-sungguh memerlukan, kita semua sebagai kepala rumah tangga, kita semua memerlukan Roh Allah. Sebelum turun dari tempat tidur, kami berdua datang 1 jam untuk berlutut di hadapan Tuhan, supaya kami kuat di hadapan manusia. Setiap hari Bapak Ibu, itu jadi habit kami berdua. Sebelum kami keluar dari kamar, kami datang dulu Tuhan. Mau nangis, mau doa, tidak apa-apa. Tapi habis itu semua kelegaan 23 jam yang lain. 1 jam saja hanya persembahkan untuk jumpa Tuhan. Ini lain. Saya berkali-kali ngomong, stoplah, berhenti, bangun pagi jangan buka WhatsApp. Hah, gak capek-capek kan? Itu WhatsApp juga capek. Kalau ini handphone bisa bicara, kamu lagi. Karena itu, sejak tahun 2015, saya menyiapkan satu pelayanan program yang namanya Bread of Life Audio atau BOLA. Selepas ini kalau Bapak Ibu siapa yang berminat, kasih tahu saya akan kirim dengan gratis. Itu audio. Durasinya kira-kira firmannya hanya 3-4 menit. Tapi yang ada pujian, bahkan juga ada doa. Jadi saya kirim gratis, dan hari ini feedback dari pendengar lebih dari 10.000 orang di seluruh tempat dimanapun ada orang yang mengerti bahasa Indonesia mendengar Bread of Life Audio. Bapak Ibu yang mau, Bapak Ibu tanya nomor telepon saya, atau satu orang kirim dan kemudian saya kirim ke satu orang, dan orang itu boleh share. Atau kalau perlu didengar dulu oleh Ibu Gembala atau Ibu Yani atau siapa saja, ini khotbah betul, ini renungan betul atau tidak. Tapi yang jelas Bapak Ibu, sudah dari tahun 2015 sampai hari ini Bread of Life Audio bergumandang di mana-mana. Kenapa ini muncul? Karena dulunya kan saya di Hardline, saya di Yaski. Kemudian di Yaski itu inginnya support radio di Malaysia. Ternyata di Malaysia radio Kristen tidak boleh ada. Dan tidak boleh ada radio Kristen. Jadi kita punya teknologi. Kenapa teknologi ini hanya promosi tentang saya berada di negara ini? Cepet, saya berada di negara ini. Apa untungnya? Boleh saya bilang. Kita juga perlu pengakuan orang lain kan. Tapi jangan lupa, ketika kita disertai Tuhan, kita dipenuhi Roh Allah, maka Dia akan kasih tahu semua rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan Yusuf mengalami itu. Rahasia kedua, hidup berkenan kepada Allah. Kejadian 41 ayat yang ke-39. Belum muncul. Kejadian 41 ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Ini hebatnya, ini luar biasa. Ini seperti baru kenal. Ini Bapak Ibu, kalau kita baru kenal orang, kita langsung percaya saja. Belum tentu kan.
Tapi kalau kita bertemu orang dan orang itu juga dipenuhi roh Allah, pasti spiritnya sama, rohnya sama. Kalau Bapak Ibu juga sensitif, pasti mengerti bagaimana tahu orang ini betul-betul dalam Tuhan atau tidak. Tapi hati-hatilah, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, kata firman Tuhan. Bahkan malaikat pun, bahkan jahat orang iblis pun dapat menyamar seperti malaikat terang. Betul ya? Malaikat katanya, iblis itu seperti malaikat berdasi. Karena itu saya tidak pakai dasi. Bapak Ibu, Kejadian 41 ayat 39. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Baca sama-sama saya. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda memiliki akal dan bijaksana yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Amin. Dan inilah rahasia kedua yang kemudian menjadikan Yusuf seorang yang berkenan kepada Allah, yaitu memiliki hidup yang bijaksana. Kalau mau bicara tentang akal budi, namanya manusia ya, semua manusia punya akal budi lah. Iya kan? Yang membedakan kita dengan makhluk hidup yang lain adalah kita punya akal budi. Kalau semua makhluk hidup punya akal budi, jadi apa dunia ini? Dan inilah yang membedakannya. Tapi herannya, seringkali manusia itu juga tidak punya akal budi. Tapi yang diberitahukan oleh firman Allah hari ini, pagi ini, adalah Yusuf berkenan karena dia punya akal budi. Yang dimaksud adalah dia bijaksana, dia mendapat mempertimbangkan, dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Anehnya, dunia saat ini lebih suka lakukan yang buruk. Bahkan puluhan ratusan tahun sebelumnya juga Paulus mengakui, aku melakukan apa yang sebetulnya aku benci. Aku tidak kehendaki, tapi itu yang aku lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk apa hidup ini kalau semuanya tidak berkenan kepada Tuhan? Untuk apa hidup sampai hari ini kalau tidak berkenan kepada Tuhan? Maka ternyata rahasia supaya hidup berkenan kepada Tuhan, kita harus hidup dengan bijaksana. Jangan semua diambil, jangan semua iya-iya saja. Bahkan jangan pernah kompromi kalau Tuhan tidak berkenan. Yang ketiga, katanya 45 menit tidak boleh lama. Ya, yang ketiga. Inilah rahasia yang ketiga. Rahasia pertama tadi apa Bapak Ibu? Hidup supaya diperkenan kepada Allah. Hidup dipenuhi roh Allah. Yang kedua apa? Harus hidup bijaksana. Kalau bawa handphone, tulis di handphone. Nanti lupa. Tulis plus ayat-ayatnya. Jadi saya ajar jemaat, kalau kamu pegang handphone, saya tidak dapat berkata begini, tolong Bapak Ibu, handphonenya dimatikan. Dia tetap pun jangan dibuka, dia juga akan buka. Kata jangan itu dia turun lupa, tetap akan buka juga. Buka dulu. Buka dulu. Jadi pakai saja handphone sepuas-puasnya. Waktu saya khotbah, tolong capture, take. Saya begitu Bapak Ibu, pakai saja. Sekarang ini biar pakai saja, apa tuh, vibrate saja, apa namanya vibrate? Silent ya, silent saja. Mau bergetar terserah. Semua satu bumi bergetar pun gak masalah. Gak masalah. Yang penting firman Tuhan tetap masuk. Dan saya percaya setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu kata firman Allah. Kejadian 41 ayat 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf. Ini Firaun yang cakap, Firaun yang berbicara. Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu. Wow, ini dipercaya luar biasa. Tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ini gila ya. Jadi artinya, Anda bayangkan ya, kalau hari ini Yusuf yang jadi gubernur, kita jadi mana-mana. Kenapa? Kau mau bangun rumah ibadah kamu? Tak boleh, no way. Yusuf cakap, Firaun bilang begini, tidak ada yang boleh bergerak di negeri ini tanpa setahumu dan tanpa seizinmu. Bapak Ibu, apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Ternyata hidup berkenan kepada Allah menghasilkan seseorang hidupnya dipercaya Tuhan. Jangan lupa kalimat ini. Allah mempercayakan berkatnya kepada orang-orang yang layak dipercaya. Amin. Kalau hari ini kamu tidak terima apa-apa,
bertanyalah pada dirimu, apakah saya sudah dipercaya atau belum? Ini bukan supaya kita blame diri, menyalahkan diri, atau kemudian menjadi rendah diri dan menjadi tidak percaya diri. Akhirnya lama-lama jadi lupa diri. Tapi kemudian ini saya mendorong kita untuk benar-benar ingat, kalau ada doa yang belum dijawab, periksa lagi bagian-bagian apa, organ-organ atau elemen-elemen apa yang membuat kita belum layak dipercaya. Karena Tuhan percayakan kepada orang-orang yang layak dipercaya. Rahasia ketiga adalah dapat dipercaya. Ini rahasia terbesar Bapak Ibu. Anda buat kesalahan, Anda utang, Anda membayar orang lupakan. Tapi kalau Anda sudah tidak dipercaya, seumur hidup, minta maaf, itu seperti kaca yang pecah kemudian dilem lagi. Masih ada bekas pecah tidak? Masih ada. Please, Tuhan sudah izinkan pandemi, belum tobat-tobat juga. Mau apa? Mau apa lagi? Mau corona, korini, kerene, mau semua datang. Izinkan 2 tahun corona, hari ini saja masih pakai masker. Tobat-tobat, masih belum dapat dipercaya. Tunggu sampai kapan? Mau corona, ke omikron, ke apa? Kamu sampai bingung ya. Virus ini, ada saja virus. Tapi hari ini saya mau ajak kita bersama untuk membuktikan dan mengambil komitmen dan berkata ke Tuhan, Tuhan, biar tahun ini saya sebelum akhir dari tahun ini, karena mungkin 3 bulan lagi ya, kita akan akhiri, biar saya termasuk orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga, yang terakhir, happy kalau terakhir. Kejadian 41 ayat 51 Bapak Ibu. Oh, sekarang ini sudah cepat sudah. Pintar kau ya. Kejadian 41 ayat 51. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Sudah sampai di atas, sudah mulai dapat menikmati berkat-berkat. Maka terkadang seseorang berkata, kau yang dulu saya pinjam duit, kau tidak bagi-bagi kan? Sekarang kau mau pinjam duit, maaf. Halo Eva, halo. Usir dia. Saya tidak kenal. Tapi berbeda dari Yusuf. Saudara ternyata berkenan kepada Tuhan. Rahasianya melepaskan pengampunan. Mudah? Gak mudah. Beberapa hari yang lalu, kami 2 pergi ke Tang City Mall. Balik dari Tang City Mall, kami berjumpa dengan satu driver. Dan driver ini dia bersaksi tentang hidup dia. Driver ini seorang Kristen dari sebuah gereja di Motherland. Tahu lah ya, tak sebutkan nama gereja. Melayani di sana. Istrinya tidak satu iman dengan dia. Punya anak 2. Anak pertama kerja sudah. Anak kecilnya, anak yang kedua itu masih kira-kira 10 atau 11 tahun umurnya. Tapi dia orang gereja. Dia bilang, dulu saya pernah ke gereja. Dulu pernah. Sekarang kalau Bapak tanya agama saya apa ya? Kadang saya ke vihara, kadang saya, tapi istrinya itu orang sini, orang lokal, dan agama yang biasa. Yang biasa. Karena ada recording. Jadi saya juga harus jaga. Dan kemudian bapak ini tidak dapat pimpin. Akhirnya anak-anak ikut agama mak. Bapaknya itu pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja tersebut. Salah satu aktivis lah, pengerja di gereja. Lama sekali. Terus saya yakin kalau orang begini sudah melayani luar biasa, bertahun-tahun, bahkan sejak masih bujang sudah melayani.
pasti ini ada sesuatu, dan itu tidak jauh-jauh dengan yang namanya sakit hati. Bapak Ibu, dengar baik-baik ya. Semakin dalam kita mengenal sebuah gereja, maka semakin dalam kita akan mengerti kalau keadaan gereja sebetulnya seperti apa. Maka kalau setiap orang yang melayani di sebuah gereja, semakin dia kalau dia mau dewasa, maka dia harus siap bantingan. Semua pelayan Tuhan di sebuah gereja, di gereja manapun itu, kalau Anda pergi ke fragile ya, Anda pergi mau terbang, itu ada satu kertas merah yang tanda doors pecah itu ya, itu namanya fragile, artinya mudah pecah. Jadi kalau sudah tahu mudah pecah, melayani di sebuah gereja jangan banyak komplain. Betul, jujur ini. Kalau masih tersinggung, jangan melayani, lebih baik. Kalau masih sakit hati, mudah sakit hati, jangan melayani. Saya itu dengar saja, menyimak apa yang dia ceritakan terus, karena puji Tuhannya Motherland ke Regensi agak jauh dikit kan, jadi dia mulai bersaksi. Singkat cerita, bapak ini memang sakit hati. Sakit hati dengan siapa? Sakit hati dengan semua pengerja-pengerja. Pada waktu dia sangat memerlukan, tidak ada satu pengerja pun yang dapat bantu dia. Dan saya mulai mengerti, berarti ada motivasi yang salah. Bapak Ibu yang terkasih, pengampunan ternyata tidak mudah. Bahkan dia berkata, mungkin saya dapat dikatakan ateis. Anda tahu, hari-hari ini ada banyak orang di sekitar kita juga mengalami hal yang sama. Hampir tidak dapat melepaskan sakit hati itu. Akar pahit itu ternyata membuat bapak ini tidak dapat pimpin anak-anaknya. Hari itu, waktu jumpa, saya langsung pegang bahu dia. Kan saya di belakang kan, dia nyetir. Saya bilang begini, Pak Ali, namanya Pak Ali, tapi dia Chinese. Pak Ali, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Sejak hari itu, dan saya tahu dia tahan air mata dia, karena ada istri saya. Malu kan, gengsi lah. Tapi kalau saya sendiri, pastilah dia akan meluahkan, mencurahkan isi hati dia. Dan sejak hari itu saya kirim dia renungan bola yang saya buat. Jadi saya itu biasanya renungan bola itu fresh from oven. Jadi setelah saya buat, saya share, dan kemudian orang share, dan kemudian share sampai esok, untuk jadi saya buat hari ini untuk dinikmati esok pagi, dini hari kah. Jadi orang itu tidak ada alasan. Ini kalau mau baca Alkitab, dia scroll saja. Betul tidak? Kalau di satu grup gereja, scroll saja. Saya cakap tidak betul. Kenapa? Manusia itu boleh tutup mata, tapi dia tidak dapat tutup telinga. Dan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Faith comes by hearing. Betul kan? Dan karena itu, orang akan selalu mendengar Bread of Life audio. Jadi setiap hari dari Senin sampai Sabtu itu saya akan kirim secara gratis, dan hari Minggu mereka harus dengar firman Tuhan. Saya kirim hari Minggu. Kenapa? Karena mereka harus dengar suara gembalanya masing-masing. Jadi feedback dari London sudah berkata firman ini sudah sampai kemana-mana, dan kemudian mereka juga bertumbuh karena banyak orang Indonesia yang juga tinggal di London. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak teknologi yang dapat dipakai, tapi ternyata itu juga tidak mampu membuat seseorang punya akar pahit itu terselesaikan. Tapi ada satu berita baik, bahwa hidup berkenan kepada Allah itu adalah hidup dalam pengampunan. Anda tidak dapat berkenan kepada Allah kalau Anda tidak pernah melepaskan pengampunan itu. Banyak orang yang buat kita sakit hati. Sebetulnya masalahnya pada siapa? Masalahnya pada kita. Apa urusannya? Kalau dia buat sakit hati, masalahnya masalah siapa sekarang Bapak Ibu? Kalau dia buat sakit hati kita, masalahnya masalah siapa? Masalah kita atau masalah kita? Masalah kita atau masalah dia? Kita lah. Karena kita yang tidak dapat melepaskan pengampunan. Hari ini ternyata Anda bisa bayangkan ya, itu perjalanannya tidak mudah. Yusuf sampai berkata, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dia lupa semuanya. Artinya ini bukan dilupakan orang tua, bukan.
Tapi dia lupa bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan itu. Dia tahu bahwa di rumah bapaknya ada semua orang yang sangat benci dia. Dan dia juga tahu bahwa karena ketika hidupnya berkenan kepada Allah, Alkitab Kejadian 41, 40, 39 menyatakan dan menyebutkan beberapa kali. Nanti Anda pulang Bapak Ibu boleh baca. Tuhan menyertai Yusuf dan Tuhan buat berhasil. Ternyata rahasianya ketika hidup bergaul karib dengan Tuhan, membuat pernyataan Allah sempurna atas Yusuf. Bapak Ibu, hari ini mungkin kita tidak sempurna secara ekonomi kah, secara kehidupan kah, mungkin juga ada sakit penyakit. Tapi dengar baik-baik, walaupun kondisi tidak memungkinkan, tapi kalau hidup kita berkenan kepada Allah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Boleh kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya boleh bernyanyi kah? Lama sudah terdengar di gereja ini. Boleh play dari sana kalau nanti boleh ikut ya Pak. Ada liriknya nggak? Boleh keluarkan liriknya? Oke, thank you. Ikut saja ya. Ikut saja, nanti Bapak Ibu juga sambil belajar ya. Bagaimana lagu ini memberkati saya 3 bulan ke 4 bulan yang lalu ya, sangat memberkati hidup saya. Oh oke, begini. Ini pakai deh. Saya mau azan jemaat dulu ya, makanya saya cepat firman supaya bagian firman Tuhan ini, bagian firman Tuhan ini akan diteguhkan lagi dengan pujian ini. Judulnya Waktu yang Tepat. Kalau sudah tahu sama-sama ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ternyata rahasianya percaya. Kalau sampai hari ini kita belum dapat, percayalah ada waktu yang tepat yang Tuhan beri sediakan. Bahkan kalau belum didengar seperti belum diperoleh jawaban doa itu, sekali lagi Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Sekali lagi bersama-sama dengan saya. Sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Sama-sama. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Sama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab. Sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia
Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami tahu bahwa Engkau saat ini menolong kami untuk memahami firman Allah. Bapa, ketika hidup kami dipenuhi oleh Roh Allah, kami akan mulai mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bijaksana untuk mengambil sebuah keputusan, dan kami mengerti keadaan, segala keadaan, karena pengertian demi pengertian yang berasal dari Tuhan. Ketika kami mulai menyadari bahwa kami ini hidup dipenuhi oleh Roh Allah, maka kami harus mengambil komitmen untuk jadi orang yang dapat dipercaya. Kami menyadari Bapa di sorga bahwa ini bukan mudah. Kami harus memegang segala sesuatu yang menjadi kepercayaan dari Tuhan ini, dan kami harus bertanggung jawab. Tetapi kami tahu Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh Allah. Engkau Allah yang sama yang memenuhi kami dengan kepercayaan demi kepercayaan, tanggung jawab demi tanggung jawab. Satu hal yang seringkali menghalangi adalah ketika kami tidak dapat melepaskan pengampunan, maka hidup kami tidak berkenan kepada Allah. Memanglah tidak mudah, tapi kami tahu Tuhan yang sudah memberi pengampunan kepada kami dan membebaskan kami. Tuhan yang sama yang memampukan kami untuk melepaskan pengampunan kepada setiap orang yang bersalah kepada kami, yang juga yang telah kami buat sampai hati mereka tersakiti. Hari ini kami juga dikuatkan dengan firman, dengan pujian, kalau Allah kami adalah Allah yang jauh, yang menjawab lebih daripada yang kami doakan. Efesus 3 ayat yang ke-20 berkata dengan jelas, Engkaulah Tuhan Allah yang menjawab doa lebih daripada yang kami pikirkan dan doakan. Hari ini umatmu berdiri di hadapan Tuhan. Mereka yang berseru-seru kepada Tuhan tentang hidup mereka, tentang pekerjaan mereka, tentang rumah tangga mereka, tentang sakit penyakit, tentang kondisi kesehatan, tentang anak-anak, tentang orang tua, bahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Mereka yang berseru bagaimana Tuhan mencurahkan hujan pertobatan dan keselamatan bagi umat Tuhan di tempat ini. Kami membuka kedua tangan kami dan mengangkat di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tak mampu tanpa Tuhan, tapi kami bersyukur karena Tuhan punya waktu selalu tepat bagi kami. Dan hari ini umat Tuhan, Gereja Sahabat di Indonesia, bagi Anda yang punya pergumulan, buka kedua tangan di hadapan Tuhan dan berkata bersama dengan saya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang perempuan wanita saja bersama saya, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua.
tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Yang single mother pun, kamu punya anak cucu yang perlu teladan hidup. Hari ini mereka belum berubah, percayalah. Ada waktu yang tepat, mereka pasti berubah. Bapak-bapak, laki-laki semuanya dengan saya, angkat kedua tangan dan berkata dengan iman di hadapan Tuhan, yakin Tuhan pasti pulihkan ketika hidup Anda berkenan kepada Tuhan. Angkat tangan di hadapan Tuhan bersama berkata, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapak-bapak lagi, sekali lagi. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya katakan amin bersama saya. 1, 2, 3. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Semuanya. Yesus mendengar dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Dia jadi. Amin. Angkat kedua tangan, katakan bersama. Yesus mendengar. Tetap dalam posisi doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang membawa kami lebih mengerti tentang panggilan kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan kami percaya juga bahwa kami adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan terus menjawab yang kami butuhkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kami. Karena tidak ada rancangan Tuhan yang gagal bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hati-hati pagi ini yang disiapkan untuk menerima bagian dari Tuhan. Saat ini Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga memberkati roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi seperti yang Tuhan katakan. Ada persekutuan yang baik antara Tuhan dan jemaat ketika makan dan minum roti ini. Diberkati roti ini buat seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara saudara maju mengambil ini, silakan mengangkat suara. Kamu di sini ya. Mengangkat lagu-lagu yang sudah disiapkan. Udah? Oh ya. Udah ini ganti lagunya. Pada satu bumi jauh dari sini, lihat saja Tuhan
Haleluya Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami yang sudah memberkati roti dan anggur ini, agar ada persekutuan antara jemaat dan Kristus sendiri. Ketika kami makan dan minum, firman-Mu hidup di dalam kami, dan kamilah menjadi penggenap firman yang Tuhan ajarkan bagi kami. Berkati semua jemaat-Mu dengan tangan kanan yang mengangkat roti dengan iman di hadapan Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan kematian Yesus di dalam nama Tuhan Yesus." Angkatlah anggur di tangan kananmu dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus." Setelah kau minum, angkatlah tanganmu mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh indah waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Nanti Ibu Jen berdoa buat perjamuan yang sudah kita makan dan minum. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Amin Yesus. Seharusnya kami yang disalibkan, tapi Engkau menggantikan kasih sayang bagi kami. Dan Engkau membayar lunas dosa kami. Amin Engkau Yesus. membawa kami dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Haleluya Menjadi milik Yesus. kepunyaan-Mu selamanya. Dan tercatat di sorga kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Amin Yesus. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk segala kelimpahan. Kami bersyukur untuk segala tuntunan Tuhan yang luar biasa dalam Yesus. hari demi hari dalam segala pergumulan hidup yang kami alami sebagai manusia. Kami melihat tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau setia pada janji-Mu bagi kami. Amin Yesus. Karena itu kami menaikkan syukur dan doa kami. Kami memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kami Amin. mengucap syukur untuk perjamuan pada pagi hari yang kembali kami nikmati sebagai peringatan bagi kami, Amin. mengingatkan kami bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu. Dalam segenap hidup kami, dalam perjalanan hidup kami harus taat setia dan hati-hati melangkah sesuai dengan jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus, kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Amin. Silakan duduk sementara kita mengembalikan. Ya, jadi jangan taruh di kursi belakang. Takutnya lengket ya. Manis, semut kan suka yang manis. Nah, sementara kita mengembalikan, langsung kita menuju kepada persembahan untuk menyingkat waktu. Silakan paduan suara. Ujian yang sudah menyiapkan. Kita berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Dalam nama Yesus, persembahan yang masuk dalam pekerjaan Tuhan, baik kolekte ini Tuhan, ataupun perpuluhan ini, Tuhan memberkati menjadi berkat yang besar untuk pelayanan di tempat ini. Dan hamba berdoa untuk 90% yang menjadi bagian dari jemaat, Tuhan cukupkan itu, bahkan Tuhan berkati dengan kelimpahan sesuai dengan firman-Mu. Di tengah-tengah kegoncangan dunia, kami percaya bahwa jemaat-Mu akan tetap berdiri dengan segala usaha pekerjaan yang mereka jalankan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi iman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, silakan duduk dulu. Berita jemaat tidak ada yang terlalu banyak, cuma saya minta nanti pengurus inti lah ya, pengerja inti stop sebentar, jangan pulang dulu. Kita menentukan hari Natal, kita mau tanggal berapa gitu. Yang mau ikut juga nggak apa-apa. Semua jemaat mau ikut juga bilang, saya maunya segini, saya maunya ini, saya maunya tanggal segini, nggak apa-apa. Yang mau bicara boleh tinggal sebentar, paling 10 menit ya.
Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau berdoa untuk satu anak kita, anak dari keluarga Jerry, Devina, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Cengkareng. Kayaknya kita nggak bisa ke sana karena memang siapapun yang dirawat di rumah sakit untuk sementara ini nggak boleh kita kunjungi. Tapi kita mau ikut andil di dalam doa ya, sehingga Tuhan benar-benar jamah anak ini dan anak ini sehat boleh kembali lagi. Dan saya juga khusus mau berdoa buat Ibu Nur hari ini. Karena apa? Tadi begitu saya mikir di depan itu ada orang ya, tapi susah sekali turun dari motor. Saya keluar, saya tanya sama yang bawa, kenapa Pak? Jatuh tadi. Nah, jatuhnya ini orang tua ya, kita berdoa supaya nggak jadi apa-apa. Kan kita nggak tahu keadaan jatuh sekarang, mungkin nggak rasa ya, tapi kita berdoa biar Tuhan ikut campur tangan ya, biar Ibu Nur sehat. Itu yang kita mau doakan. Ada yang mau butuhkan doa mungkin, atau yang ulang tahun sepanjang minggu kemarin, boleh maju ke depan. Nah, selamat ulang tahun dulu ya. Saya kasih kamu hadiah doa. Amin ya. Satu saja. Ya, Ulur boleh maju dulu, kita doa di sini. Nanti ada hamba Tuhan bisa mendukung kita dengan doa ya. Saya sih minta Tuhan agar jangan terjadi keadaan tulang gitu ya. Karena motornya tadi saya lihat cukup tinggi. Ibu mau minta doa karena sakit apa karena ulang tahun? Oh, karena sakit. San, geser San. Masih ada lagi? Oni, mana orangnya? Kemarin Orangnya mana? Nggak datang. Orangnya nggak datang, kan saya kirim doa. WA. Iya, di WA, jangan WA aja seperti bola ada. Oke, nggak ada lagi. Semua tundukkan kepala. Saudara melayani, kita dukung mereka dengan doa ya. Yang ini ulang tahun, yang ini sakit, yang ini tadi jatuh ya. Saya berharap Tuhan menolong, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Baiklah, kita tundukkan kepala. Mari Pak, silakan doakan. Dalam nama Yesus, kita berdoa. Tolong dalam nama Yesus, Tuhan berikan kenyamanan dalam tubuh ini. Tuhan tolong Yesus. Tuhan tolong Yesus. Tuhan tolong Yesus. Dalam nama Yesus. Jatuhnya tadi tidak akan mengalami hal-hal yang tidak kami inginkan. Singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan peliharakan ibu ini di dalam anugerah dan kemuliaan. Tuhan tolong pulihkan dalam nama Tuhan Tuhan Yesus. bungkus Kami tahu berkasih Tuhan tercurah bagi ibu ini. Amin. Amin. Sampai pulih total dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu ini sakit, kita berdoa buatnya. Dalam nama Yesus, berikanlah kekuatan pada anakmu ini Tuhan, sehingga kesembuhan terjadi, kekuatan terjadi, pertolongan Tuhan hadir. Seperti Tuhan menolong Yusuf, Tuhan menolong ibu yang kami kasih ini. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Turunkan berkat Allah di hari ulang tahunnya, sehingga dia sehat di hari yang akan datang. Dia diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Ya, silakan kembali dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini. Semua bangkit berdiri. Buat keselamatan jiwa. Amin. Yesus, terima kasih.
bagi mereka yang melayani full hari ini. Baik singer liturgis, Tuhan memberkati hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus. Musik Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba-Mu yang Kau panggil untuk berbicara pagi hari ini, Pak Jeff dan keluarga, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sekolah musik yang dikelola Tuhan berkati, pelayanan yang dilayani Tuhan berkati, suami istri dalam keluarga damai sejahtera menyertai mereka, urapan Allah terus menyertai mereka. Yang memegang LCD Tuhan berkati, yang memberikan persembahan pagi ini kami percaya bahwa Tuhan juga memberkati mereka semua di dalam pelayanan pagi hari ini. Kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu dan menerangi engkau. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu. Manapun kau pergi, diberkati Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Amin. Tadi saya minta doa buat Devina, belum ya? Yuk tundukkan kepala, sekali lagi berdoa buat Devina. Bapa dalam surga, anak kami Devina sedang dirawat di rumah sakit Cengkareng. Kami mohon Tuhan menjamah dia, memperbaiki seluruh organ tubuhnya. Beberapa hari ia sudah menderita sakit dan kami percaya dia akan sembuh dalam nama Yesus. Dan mengingatkan keluarga untuk lebih setia kepada Tuhan. Di dalam kesibukan apapun juga kiranya Tuhan menyertai, menolong dan mengampuni mereka, sehingga anak ini menerima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan bersama doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.